bahwa jangan sembah Bapa, sembah Tuhan Yesus. Nah, jangan sembah Bapa, sembah Tuhan Yesus. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat-sangat keliru. Karena apa? Karena pernyataan ini bukanlah pernyataan yang benar. Jangan sembah Bapa, sembah Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri mempersembahkan dirinya sebagai korban kepada Bapa. Masakan kita tidak menyembah Bapa? Ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri mempersembahkan dirinya kepada Bapa, lalu apakah alasan kita tidak menyembah Bapa? Jadi jangan sembah Bapa, sembah Tuhan Yesus, ini pernyataan yang tidak punya dasar. Tapi kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan dalam Yohanes 16 ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Yang artinya Tuhan Yesus sendiri pun mau kita meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Yang artinya Tuhan Yesus sendiri pun Tuhan Yesus sendiri mau kita itu mengakui Bapa. Karena memang yang Tuhan Yesus lakukan adalah agar kita berkenan di hadapan Bapa melalui kesempurnaannya Dia. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah pengantara kita yang esa. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sudah lama sekali ya kita tidak membahas tentang pendeta mantan maling motor, teman-teman. Siapa lagi kalau bukan pendeta Rizuli Lubis. Dan saya rasa semua yang nonton di Jadid HMC sudah kenal betul siapa pendeta Rizuli Lubis. Seorang mantan maling motor antar provinsi yang konon katanya sudah bertobat dan dipilih oleh Yesus sebagai salah satu pendeta yang luar biasa yang sekarang mulai mempertunjukkan mukjizat demi mukjizatnya, keliling dari satu kota ke kota yang lain untuk menyembuhkan orang. Bahkan banyak sekali umat muslim yang dia doakan sembuh menurut klaim Rizuli Lubis ya. Sekali lagi, menurut klaim pendeta Rizuli Lubis, dia diberikan talenta, dia diberikan karunia untuk menyembuhkan orang. Sehingga ramailah gerejanya sekarang, teman-teman. Dulu gerejanya jemaat cuma 30 ya, 20 gitu. Sekarang yang hadir ratusan, teman-teman. Jadi Rizuli Lubis ini adalah seorang pendeta, dan jangan kalian tanyakan ya, mana bukti kependetaannya, mana surat pengangkatannya. Jangan kalian perlakukan dia seperti Pak Bom. Kalau Pak Bom boleh kalian pertanyakan, karena memang pagi siang malam kita lihat Pak Bom kerjanya live. Kalau Rizuli Lubis, dia punya gedung gereja, teman-teman. Yang notaben itu adalah rumahnya juga. Lantai 1 jadi gereja, lantai atas jadi rumah atau tempat tinggalnya. Dan pendeta Rizuli Lubis sudah dari zaman dulu menunjukkan saat dia khotbah di ibadah gereja rumah tersebut. Jadi memang Rizuli Lubis ini jangan diragukan kependetaannya. Ya, ini yang pertama teman-teman harus tahu. Terus yang kedua, dengan mata kepala saya sendiri,
saya melihat bagaimana aktifnya Risuli Lubis mengajak umat muslim untuk pindah keyakinan, untuk murtad mengikuti agamanya. Saya saksi mata teman-teman, bagaimana gencarnya Risuli Lubis door to door dari satu jalan ke jalan yang lain, tanpa rasa malu, tanpa peduli ya dengan kondisi mau hujan, mau badai, apapun. Dia datang mengajak umat muslim untuk pindah agama. Luar biasa sekali. Ini baru penginjil, teman-teman. Saya menilai secara objektif, saya acungin jempol untuk semangatnya dalam menginjil. Walaupun, sekali lagi ya, niatnya perlu kita pertanyakan, apa benar sedang membela iman? Apa benar kamu sedang berjuang demi agamamu? Atau hanya mencari popularitas, mencari domba, mencari simpati, dan tentu saja mencari fulus. Kembali teman-teman ya, kita nggak bisa menyelami hati orang. Dalamnya hati seseorang tidak sanggup kita ukur. Biarkanlah itu antara dia sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Niatnya itu apa? Oke, di sini yang mau saya tanggapi adalah pernyataan Elia Miron yang mulai kesal, ya, yang mulai merasa terusik dengan statement-statement Risuli Lubis yang kita tahu ini sering sekali melakukan blunder dalam pengajaran kekristenan. Kita ingat salah satunya Risuli Lubis pernah mengajarkan tentang Trinitas itu seperti kertas, teman-teman. Ada kertas 1, kertas 2, kertas 3. Kalau Pak Bom pakai pulpen ya, pulpen 1, pulpen 2, pulpen 3 gitu. Kertasnya hilang, bingunglah dia. Dan ya Risuli Lubis ini kurang lebih 11-12 lah dengan yang namanya pendeta Bluku Suntur Saifuddin Ibrahim. Sama-sama orang yang pernah aneh-aneh, mengaku murtadin ya. Risuli Lubis juga mengaku sebagai seorang murtadin. Dan dulu dia sholat subuh teman-teman 3 rakaat. Jadinya seperti ini. Nah, jadi Risuli Lubis waktu sholat subuh itu 3 rakaat dulu teman-teman. Dia bilang sholat subuh saya 3 rakaat gitu kan. Nah, karena 3 rakaat lah, jadinya seperti ini sekarang. Ini yang teman-teman harus hati-hati ya. Jangan sampai salah saat sholat. Takutnya kalau salah waktu sholat, yang datang, yang ada di sisi kalian tuh bukan malaikat, tapi nanti yang aneh-aneh. Aneh-aneh bisikin ya, hinggap di dalam diri kalian, jadinya seperti itu. Di sini Risuli Lubis berani dikomentari oleh anak kemarin sore, yang memang sedang viral juga, yaitu Elia Miron ya. Jadi Elia Miron ini menghajar Risuli Lubis sekali lagi tentang pengajarannya. Dan entah kenapa saya makin kesini melihat bahwa Elia Miron ini nampaknya ya akan menjadi polisi Trinitas di masa depan. Nanti setelah generasi Muriwali, Deki Ngadas, mereka ini sudah tidak ada, bisa jadi Elia Miron akan tampil menggantikan sebagai polisi Trinitas berikutnya. Karena kita lihat dia punya bakat untuk menjadi polisi Trinitas. Yang kedua, cara penyampaiannya mirip dengan guru-gurunya. Contohnya Stephen Tong ya. Penekanan, nada, ini makin hari makin mirip, makin serupa dengan Stephen Tong. Artinya, dia memang mau mengikuti jejak langkah Stephen Tong sebagai polisi Trinitas. Karena memang salah satu referensi dia dalam belajar adalah pendeta Stephen Tong. Itu langsung disampaikan oleh Elia Miron. Jadi di sini Elia Miron mengomentari tentang pengajaran yang disampaikan oleh Risuli Lubis, di mana pemahamannya mengatakan jangan sembah Bapa, tapi sembahlah Yesus, yang mereka sebut Tuhan Yesus. Ini merendahkan posisi Allah Bapa, teman-teman. Dan tentu saja keimanan seorang Kristen itu akan gugur kalau mereka tidak menyembah kepada Allah Bapa. Akan hancur, akan disebut bidat kalau berani menentang yang namanya Allah Bapa. Jadi kita akan dengarkan dulu ya. Nah, dalam video kali ini saya akan menanggapi suatu pernyataan dari seorang pendeta yang cukup terkenal dalam melakukan banyak mujizat dan kesembuhan bagi orang-orang Kristen maupun orang-orang non-Kristen di sosial media, yaitu pendeta Risuli Lubis dengan channel YouTube Metanoia. Nah, postingan beliau di YouTube dan juga di kanal TikToknya
Ada satu video yang membuat mungkin beberapa orang itu kebingungan tentang pernyataan dan judul dan isi daripada konten itu. Seperti yang mungkin terlihat di samping saya, beliau menulis bahwa jangan sembah Bapa, sembah Tuhan Yesus. Nah, jangan sembah Bapa, sembah Tuhan Yesus. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat-sangat keliru. Karena apa? Karena pernyataan ini bukanlah pernyataan yang benar. Jangan sembah Bapa, sembah Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri mempersembahkan dirinya sebagai korban kepada Bapa. Masakan kita tidak menyembah Bapa? Ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri mempersembahkan dirinya kepada Bapa. Lalu apakah alasan kita tidak menyembah Bapa? Jadi jangan sembah Bapa, sembah Tuhan Yesus, ini pernyataan yang tidak punya dasar. Tapi kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan dalam Yohanes 16 ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Yang artinya Tuhan Yesus sendiri pun mau kita meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Yang artinya Tuhan Yesus sendiri pun Tuhan Yesus sendiri mau kita itu mengakui Bapa. Karena memang yang Tuhan Yesus lakukan adalah agar kita berkenan di hadapan Bapa melalui kesempurnaannya Dia. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah pengantara kita yang esa. Karena esa Allah kita yaitu Sang Bapa itu, maka esa pula lah pengantara kita kepada Bapa yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah firman-Nya Bapa itu sendiri yang menjadi manusia. Jadi jangan sembah Bapa, sembah Tuhan Yesus ini hanya akan membingungkan dan kita gak mengerti maksudnya apa. Jadi kita menyembah Bapa di dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan minta kepada Bapa. Dan dia juga mengatakan berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, saya mengulang ini agar teman-teman mengerti bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tujuannya adalah agar kita bisa mengenal Bapa itu. Dan tidak hanya mengenalnya, tapi untuk menyembah Dia di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus melalui perkataannya itu mengkehendaki agar kita mengenal Bapa di dalam dirinya. Mengenal Bapa melalui dirinya. Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa itu sendiri. Ya. Jadi Tuhan Yesus mau kita berkenan di hadapan Bapa. Tuhan Yesus mau kita datang kepada Bapa. Tuhan Yesus mau kita menyembah Bapa. Menyembahnya dengan apa? Ya dengan hidup yang benar dan yang paling penting menyembah Dia di dalam nama Yesus itu. Kan Tuhan Yesus mengatakan akan tiba saatnya engkau menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Tuhan Yesus sendiri mengatakan akulah kebenaran. Maka kita menyembah Allah ya di dalam Yesus sang kebenaran itu. Jadi pernyataan ini keliru. Jangan sembah Bapa. Tuhan Yesus datang ke dunia ini agar kita menyembah Bapanya bersama dengan Dia dan Roh-Nya. Bukan berarti Yesus tidak disembah. Ketika kita menyembah Bapa, pada saat yang sama kita menyembah firman-Nya yaitu Yesus dan menyembah Roh-Nya yaitu Roh Kudus. Karena kalau Tuhan kita Yesus mempersembahkan dirinya kepada Bapanya sebagai korban yang harum, maka kita pun mempersembahkan hidup kita. Dengan demikian kita menyembah Bapa itu di dalam Yesus itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimuat dalam konten ini. Bagaimana isinya, kita dengarkan. Ini dikatakan Bapa kami yang di sorga, tapi yang dikuduskan namanya. Berarti yang kita mau gali di sini namanya ini siapa? Oke, jadi beliau berangkat dari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti Pendeta Rizuli Lubis ingin menggali katanya namamu. Nama Bapa itu siapa? Oke, beliau ingin menggali siapa nama Bapa itu. Nah sekarang kita dengar. Filipus pun di Yohanes 14, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bukan dia berkata, ya ntar gua tunjukkan Bapa. Enggak, langsung dia jawab, Filipus sudah sekian lama engkau bersama aku.
engkau tidak mengenal aku. Kalau engkau melihat aku, engkau lihat Bapa. Sekarang kalau saya bilang begini sama saudara, hei kalau kalian ngelihat aku, kalian ngelihat Prabowo. Saya mengaku Prabowo dong. Seringkali debat-debat Bapa. Ada orang berdoa, Dia membawa doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dengan demikian beliau ingin mencari namanya siapa, nama Bapa itu siapa. Lalu dia membawa dari Yohanes 14 ketika Filipus bertanya kepada Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Lalu kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, jawaban Tuhan Yesus ayat 9 berkata, siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan akulah Allah Bapa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan bahwa akulah Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan nama Bapa adalah Yesus. Ini adalah sebuah kekeliruan memahami ayat itu. Karena tidak pernah Tuhan Yesus itu adalah Allah Bapa. Dan nama Bapa itu Yesus itu tidak pernah. Yesus itu adalah nama yang diberikan kepada inkarnasi firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Ketika firman Bapa itu menjadi manusia, maka dalam keadaan sebagai manusia dia diberi nama yang besar, yaitu Yesus. Yang artinya Allah adalah keselamatan, Allah menyelamatkan. Dari dua kata Ibrani, Yod He Vav He plus Yasha. Yasha itu artinya menyelamatkan, keselamatan. Yod He Vav He itu Yahweh. Dibacanya, ya sebenarnya dibacanya bukan Yahweh, tapi Yod He Vav He. Kebanyakan orang baca Yahweh. Meskipun Yahweh pembacaannya itu salah. Karena Yod He Vav He itu tidak bisa dibaca. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan akulah Allah Bapa itu. Akulah sang Bapa itu. Kalau Yesus mengatakan, kalau dengan demikian Yesus mengatakan akulah Bapa itu, lalu mengapa Yesus perlu berkata, Bapakku, aku dan Bapakku. Aku meminta kepada Bapakku, Bapakku. Kalau Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri, maka ngapain Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Aku pergi kepada Bapakku. Kalau aku dan Bapakku berarti ada dua realita. Ya Bapa dan firman-Nya yaitu Yesus. Bukan Yesus inilah Allah Bapa itu, bukan. Jadi ketika Yesus mengatakan siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa, bukan berarti Yesus itu adalah Allah Bapa itu. Dan bukan berarti bahwa Yesus Bapa itu namanya Yesus. Nah, lalu siapa nama Bapa? Bapa itu nggak punya nama, makanya disebut Bapa. Tuhan Yesus nggak pernah menyebut Bapanya dengan nama yang lain. Bapa, mengapa Yesus nggak mengatakan Yahweh? Atau Yesus mengatakan Hashem? Atau Tuhan Yesus mengatakan Ya Ucok? Tidak, Tuhan Yesus mengatakan Ya Bapa. Kenapa disebut Bapa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu. Dia yang menundukkan segala sesuatu miliknya. Sang Bapa itu yang kepadanya kita hidup, kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8. Ya, jadi Bapa itu nggak punya nama. Kalau dia punya nama berarti dia dinamai. Nah, sang Bapa itu nggak punya nama, teman-teman. Makanya ketika Musa bertanya kepada Allah, ketika dia memimpin Israel keluar dari bangsa Mesir, siapakah namamu, Mahshmo? Siapakah namamu yang harus kuperkenalkan kepada bangsa Israel? Tuhan bilang apa? Tuhan nggak mengatakan akulah Yahweh, akulah siapa, akulah ini. Tidak, Tuhan mengatakan akulah aku. I am who I am. Karena tidak ada nama yang bisa mendeskripsikan aku itu siapa. I am who I am, akulah aku. Nah, nama Yesus itu diberikan kepada Yesus itu untuk mendeskripsikan siapa Yesus itu. Nama Yesus diberikan kepada inkarnasi firman itu untuk memberitahu siapa firman itu. Karena arti nama Yesus adalah Allah menyelamatkan, maka di dalam Yesus itulah ada keselamatan. Ya, jadi pemahamannya dalam hal itu keliru.
Karena ini bukan penafsiran saya. Tapi memang sejak semula tidak ada yang memahami bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Yang ada malah di abad mula-mula ribuan tahun yang lalu para bapak-bapak gereja sudah mengutuk dan sudah mengucilkan ajaran-ajaran sesat seperti Sabellianisme, kemudian modalisme. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Kalau Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri, maka Alkitab ini jadi rancu. Bapakku, Bapakku, aku dan Bapakku, aku dan Bapa adalah satu. Kalau dia adalah Bapa itu sendiri, ngapain dia perlu mengatakan aku dan Bapa, Bapakku, dan macam-macam. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan bahwa ketika Yesus mengatakan kepada Filipus bahwa kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, itu bukan berarti Yesus adalah Allah Bapa itu. Tapi kenapa Yesus mengatakan kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan itu Tuhan Yesus juga sedang menekankan bahwa aku setara dengan Bapakku. Karena aku keluar dari Bapakku. Bapakku itu adalah Allah, maka aku pun Allah. Maka aku dan Bapa adalah satu. Satu hakikat sebagai Allah. Dan Roh Kudus juga yang adalah rohnya Bapa itu. Kalau Bapa itu adalah Allah, maka Yesus yang adalah firman-Nya pastilah Allah, dan Roh Kudus yang adalah rohnya Bapa itu pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Gak susah untuk dipahami. Dan mengapa Yesus mengatakan kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, itu juga berkaitan karena Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi kalau kita mau mengenal kasih, kita mau mengenal Bapa, kita mau mengenal cinta, kita mau mengenal prinsip, kita mau mengenal hidup yang ada di dalam Bapa yang tidak kelihatan itu, ya semuanya ada di dalam Yesus yang sekarang kelihatan. Jadi Bapa yang tidak kelihatan itu menyatakan dirinya sepenuhnya melalui anaknya itu. Makanya di dalam Injil Yohanes ya, kalau kita baca ya, Yohanes 1 ya, ayat 14 ya. Yohanes anak ayat 18. Tidak seorang pun melihat Allah. Namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Bapa itu tidak seorang pun bisa melihat. Maka tak seorang pun yang pernah mengenal Bapa. Tetapi kata Yohanes, anak tunggal Bapa yang di pangkuannya, firman-Nya itu, yaitu Yesus itu, telah datang menyatakannya. Maka Bapa yang tidak kelihatan itu, sekarang kita kenal di dalam Yesus yang kelihatan itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapakku. Kenapa? Karena Bapakku itu nggak kelihatan. Tapi semua yang ada pada Bapa, sekarang kuperkenalkan di dalam diriku yang kamu lihat, wahai Filipus. Itu maksudnya. Karena memang tidak seorang pun bisa melihat Bapa. Ya? Jadi tak seorang pun. Bahkan ketika peristiwa pembaptisan Tuhan, ada suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa itu tidak kelihatan. Tapi karena dia nggak kelihatan, tapi tentang siapa Bapa ini, seperti apa Bapa ini, dinyatakan secara kelihatan di dunia ini melalui firman-Nya Bapa yang tidak kelihatan itu menjadi manusia, agar manusia ini mengerti. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapakku. Karena Bapakku itu tidak kelihatan. Tapi kalau kamu mengenal dia, lihatlah aku. Karena akulah yang menyatakan dirinya. Itu poinnya ya. Lanjut. Ada orang berdoa, makan, doa makan. Bapa, dikuduskanlah Bapa, Bapa, Bapa. Bapa siapa? Bertele-tele. Yohanes 14 ayat 14. Nah, dan dia juga mengatakan kalau kita berdoa Bapa itu doanya bertele-tele. Yang mungkin bertele-tele bagi dia. Tapi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita suatu doa yang agung. Bapa kami yang di surga. Kita menyebut Bapa. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa tidak bertele-tele seperti para ahli Taurat dan Farisi. Tapi Yesus sendiri yang mengajarkan kita berdoa Bapa kami yang di surga. Berarti Yesus doanya tele-tele lah kalau begitu. Kalau menurut prinsip Pendeta Risuli Lubis, berarti doa kita bertele-tele ketika kita berdoa Bapa kami.
Padahal Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kita untuk berdoa Bapa kami. Ya, ini tidak tepat. Yesus bilang, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, bukan dalam nama Bapa, dalam nama. Ya, dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, mintalah kepadaku di dalam namaku, bukan di dalam nama Bapa. Loh iya, wong kita minta kepada Yesus ya di dalam nama Yesus. Tapi Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 23, mintalah kepada Bapa dalam namaku. Enggak pernah minta kepada Yesus dalam nama Bapa, itu memang enggak ada. Ya. Jadi Yesus mengatakan mintalah kepadaku dalam namaku, itu benar. Itu amin. Tapi jangan salahkan orang yang meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan minta kepada Bapa di dalam namaku. Dengan demikian Bapa itu dipermuliakan di dalam Anak. Ya. Jadi jangan membaca ayat kita itu separuh-separuh. Jangan debat-debat Bapa lagi. Kenali Yesus itu siapa. Kau bilang Bapa, itu bukan Yesus. Tapi kalau kau bilang Yesus, dialah segala-galanya bagimu. Penasihat. Nah, untuk part ini saya nggak mengerti ya. Kalau kamu bilang Bapa itu bukan Yesus, tapi Yesus itu dialah segala-galanya. Maksudnya dialah segala-galanya ini apa? Apakah dia segala-galanya dia penasihat ajaib, itu benar? Berarti itu benar. Tapi kalau dialah segala-galanya lalu dikatakan Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri, maka itu menjadi kontroversi dengan pernyataan yang sebelumnya. Ya. Jadi saya pikir itu yang bisa saya tanggapi, bahwa pernyataan bahwa jangan sembah Bapa, sembah Tuhan Yesus itu pernyataan yang keliru. Karena Tuhan Yesus sendiri telah mempersembahkan dirinya kepada Bapa, maka kita pun harus mempersembahkan diri kita kepada Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui apa yang Tuhan kita Yesus Kristus telah berikan contoh sebagai teladan bagi kita. Melalui kerendahan hati, melalui hidup yang baik, dan melalui banyak hal, melalui kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Dan pernyataan ini juga membuat kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini agar kita berkenan kepada Bapa. Jadi berdoalah kepada Bapa dalam nama Yesus, dan berdoa jugalah kepada Yesus dalam nama Yesus sendiri. Itu benar, ya. Tetapi jangan halangi orang untuk berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri pun datang ke dunia ini untuk menyatakan Bapanya kepada dunia, agar dunia ini bisa mengenal siapa Allah yang benar, yaitu Bapanya, dan Dia sendiri sebagai firman-Nya, dan Roh Kudus sebagai firman, sebagai roh yang hidup. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf HMC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000, dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Iya teman-teman, sudah dengar ya bagaimana Elia Miron mengungkap tentang pengajaran dari Risuli Lubis. Di mana Risuli Lubis saat sedang melakukan khotbah di pinggir jalan, atau yang dia sebut sebagai gereja tanpa tembok ya. Itu lokasi gereja tanpa tembok yang kedua yang didirikan oleh Risuli Lubis, dan gereja tanpa tembok kesekian yang ada di wilayah Jabodetabek tentunya. Ini cukup miris kita, di mana para Polikardus ini begitu leluasa untuk melakukan penginjilan kepada saudara-saudara muslim kita. Sekali lagi teman-teman ya, kita nggak masalah kalau kamu menginjili atau menyebarkan agama Kristen kepada orang yang memang Kristen ataupun tidak beragama. Tetapi kita dapati yang mereka injili selalu umat muslim teman-teman. Saya mengikuti Risuli Lubis itu udah cukup lama, bahkan bukan hanya di medsos, tapi di kehidupan nyata saya datangi tempat-tempat yang didatangi oleh pendeta Risuli Lubis. Bagi yang nonton saya dari dulu mungkin tahu ya,
Walaupun belakangan ini saya sudah tidak bisa lagi, karena memang kita terkendala banyak hal. Sumber daya kita terbatas. Beda dengan mereka yang disupport habis-habisan. Untuk itu kita alihkan sumber daya kita yang terbatas ini untuk sesuatu yang lebih prioritas. Yang lebih, menurut saya lebih penting ya, sekali lagi. Jadi, Rasulullah Lubis mengajarkan bahwa jangan sembah Bapa, tapi sembah langsung yang dia sebut Tuhan Yesus. Menurut Elia Miron, ini sangat keliru. Karena Yesus sendiri itu mempersembahkan dirinya kepada Bapa. Yesus sendiri mengajarkan, kalau kalian berdoa, lakukan doa Bapa kami. Satu-satunya doa yang diajarkan langsung oleh Yesus adalah doa Bapa kami, teman-teman ya. Kalau doa makan mereka, ya, doa tidur mereka, doa-doa yang lain itu bapak-bapak gereja yang menciptakannya. Tapi kalau doa Bapa kami, ini langsung Yesus. Langsung Yesus yang ngajarkan. Artinya apa? Yesus sendiri berdoa kepada Bapanya. Walaupun banyak orang-orang, ya mohon maaf ya, yang seperti Rasulullah Lubis ini, yang kita lihat terkontaminasi atau mulai terjangkit yang namanya ajaran Sabellianisme, ya, ajaran oneness kalau kalian bilang, kan gitu. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah Lubis ini memang sudah mulai mengarah ke oneness, karena dia terlalu fokus kepada Yesus. Orang-orang yang dari karismatik, orang-orang yang suka menjual mukjizat, itu biasanya memang lama-lama mereka akan jadi oneness, karena fokus utama mereka selalu Yesus. Mereka berpikir yang memberikan mereka kekuatan, memberikan kemampuan berbahasa yang luar biasa, meyakinkan orang-orang, yang memberikan kemampuan melakukan mukjizat, itu adalah Yesus. Sehingga fokusnya adalah Yesus, 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 ujung-ujungnya jadi oneness. Kan gitu. Ini adalah ajaran modalism yang sudah dianatema, sudah ditentang oleh gereja ribuan tahun yang lalu. Sudah di-EO-an, ya. Sudah dimusnahkan. Orang-orangnya juga sudah dibun-bun. Dan sekarang muncul kembali. Kenapa? Karena roh yang menghinggapi kepada Rasulullah Lubis, kepada orang-orang terdahulu, itu roh yang sama. Kamu bisa membun-bun pengikut-pengikutnya. Tapi yang memberikan pemahaman, itu kan roh. Betul nggak? Yang menuntun Rasulullah Lubis, yang menuntun Mikana, itu kan roh. Roh-roh oneness itu. Itu nggak bisa kamu bun-bun. Akan tetap muncul. Akan tetap hidup. Kenapa? Karena memang ajaran mereka sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan di dalam Quran. Jangan kira mereka bersatu. Ajaran-ajaran doktrin inilah yang akan membuat mereka tercerai-berai, ribut terus, dan terbukti. Ribuan tahun, bahkan sampai nanti kiamat, mereka tetap akan ribut mengenai siapa Tuhan mereka. Mereka akan tetap ribut, teman-teman. Sampai ribuan tahun lagi. Ya, jadi memang nubuatannya yang seperti itu. Pasti tergenapi, karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang berfirman. Rasulullah Lubis mengatakan, ingin mencari nama Bapa, dan menurut dia nama Bapa itu adalah Yesus. Ya, karena dia menggunakan ayat, siapa yang ingin melihat Bapa, ya lihat dia. Ya, melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Padahal itu maksudnya apa? Maksudnya, kamu nggak bisa lihat Bapa, karena kalau kamu lihat Bapa, kamu akan musnah. Kamu beda dimensi dengan Bapa. Bagaimana mungkin kamu yang makhluk 3 dimensi ini melihat Bapa yang tidak bisa terselami? Itulah maksud perkataan Yesus. Kan begitu. Kalau kita Islam menafsirkan Allah, ya Allah tidak mungkin menampakkan dirinya kepada kamu. Tapi Allah menjelaskan siapa dirinya melalui perantara para nabi. Supaya bisa dimengerti oleh otak kita yang bodoh, tolol, pintar, jenius sekalipun. Kan begitu. Perantara para nabi. Dan itu sudah dilakukan dari dulu. Kalau tiba-tiba direvisi di tengah jalan, artinya Tuhannya pelin-pelan. Tuhannya nggak konsisten gitu kan. Itu yang sering kita tanya sama teman-teman kita di sebelah. Dulu perantara nabi. Tiba-tiba kok jadi anaknya. Oh iya, karena dulu gagal terus. Jadi Tuhannya kesal gitu. Kirim nabi gagal. Kirim nabi nanti umatnya menyimpang lagi. Udahlah anaknya aja lah dikirim gitu. Dan berhasil dia bilang. Wah Tuhannya artinya tolol gitu kan. Nggak tahu dia bahwa umatnya tetap akan menyimpang gitu. Ini Tuhan yang tidak maha tahu artinya.
dia melawan naturnya sendiri. Kan nggak masuk akal gitu. Bagaimana mungkin Tuhan yang kita sebut sebagai maha segalanya, maha mengetahui, jadi tidak tahu? Kontradiksi. Kontradiksi kan gitu. Sama seperti mereka cerita di kitab Kejadian, Tuhannya sedang main peta umpet dengan yang namanya Adam gitu. Ini Tuhan yang nggak tahu Adam di mana. Ya, Adam nggak tahu, Adam jago sembunyi gitu, sampai Tuhannya nggak tahu. Kan jadi kontradiksi. Oke? Ini yang teman-teman harus pikirkan lagi. Pikirkan bagus-bagus. Kalian mau menyembah Tuhan seperti itu? Oke? Dan yang lucunya tahu apa? Elia, ini Elia Miron ya maksudnya ya, bukan Elia, Nabi Elia. Elia Miron di awal, di openingnya mengatakan bahwa Risuli Lubis ini terkenal karena banyak melakukan mukjizat. Bukan banyak melakukan penipuan ya, melakukan mukjizat menurut Elia Miron. Artinya secara nggak langsung Elia Miron mengakui bahwa Risuli Lubis bisa melakukan mukjizat. Tapi dia berani membantah apa yang disampaikan oleh Risuli Lubis. Kalau begitu yang jadi pertanyaan, menurut Elia Miron, dari siapa? Ya, dari siapa mukjizat yang dilakukan oleh Risuli Lubis? Kalau Anda akui mukjizat itu benar, kalau saya enggak, saya bilang itu tipu-tipu. Kalau umat muslim ya bilang, itu kalau nggak tipu ya dari setan. Kan gitu, dari setan. Kalau kita tanya sama Elia Miron, kalau gitu kamu percaya mukjizat itu, menurut kamu mukjizat itu dari siapa? Kalau kamu bilang itu dari Tuhanmu, ya, kalau kamu bilang itu dari Yesus, maka kamu sedang melawan Yesus. Kamu sedang melawan orang yang diurapi Yesus. Karena nggak mungkin kan, orang bisa melakukan mukjizat dari Yesus tapi nggak diurapi. Itu pasti orang yang sangat-sangat spesial, sehingga diberikan talenta, kemampuan seperti itu. Kalau kalian bilang melawan pendeta saja, yang diurapi oleh Tuhan sudah salah, sudah dosa, apalagi melawan orang yang jelas-jelas diberikan mukjizat. Ini bukan diurapi lagi, dipilih kan gitu. Dipilih dengan sangat spesial. Kalau kalian berani lawan, wah dosa ini. Dosa kan gitu. Kecuali Elia Miron sepakat dengan umat muslim bahwa itu berasal dari setan. Mukjizat yang dilakukan oleh pendeta Risuli Lubis itu atas kuasa gelap. Nah, itu boleh. Kalau kalian bilang itu dari Yesus, artinya kamu berani melawan orang yang diurapi. Itu aja sih. Jadi kontradiksi dan dilematis. Elia Miron akan mengalami yang namanya dilematis gitu kan. Dan memang ajaran dari Risuli Lubis, saya sudah katakan dari dulu, itu oneness. Dari dia menjelaskan pakai kertas, itu saya sudah sampaikan bahwa ini orang oneness. Saat dia mengajarkan polisi, ya, sampai polisinya bingung, kan sudah kelihatan corak atau warna dari iman seorang Risuli Lubis. Dan sekali lagi, kenapa orang-orang oneness ini banyak sekali ya melakukan mukjizat dan hal-hal seperti ini? Karena memang supaya pelayanan mereka bisa laku, mereka harus melakukan sesuatu yang berbeda dari pendeta-pendeta lain. Dan mereka dibekali oleh Tuhan mereka, yang saya sebut sebagai iblis ya, sekali lagi teman-teman, kalau menurut saya ini dari setan, di mana mereka diberikan kemampuan spesial, yaitu bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Supaya apa? Supaya bisa meyakinkan orang untuk ikut dalam pengajaran tersebut. Kan begitu. Tujuannya kan supaya ya orang-orang supaya percaya harus ada sesuatu yang hebat gitu. Apa yang hebat itu? Ya mukjizat-mukjizat ini. Jadi memang Risuli Lubis kalau dari kacamata Islam ya ante-ante dajjal gitu. Karena yang bisa melakukan mukjizat-mukjizat itu bukan hanya dari Allah, tapi dari iblis juga bisa kan? Iblis juga bisa memberikan kesembuhan palsu. Iblis juga bisa memberikan kekayaan kepada kamu supaya kamu terlena, supaya kamu ikut. Buktinya kalau enggak pesugihan, siapa yang mau ikut? Ya, ke Gunung Kawi dan sebagainya. Siapa yang pergi kalau enggak terbukti kan? Buktinya banyak yang ke sana. Artinya pernah ada yang berhasil. Kalau nggak ada yang pernah berhasil, nggak mungkin mereka mau ke sana. Itu sih. Jadi bagi teman-teman sebelah, semoga lewat video ini kalian merenungkan kembali, siapa yang benar, Elia Miron atau pendeta Rissalalabes gitu ya. Kalian yang pilih, mau ikut yang mana?
Silakan kalian pilih, kalian tentukan sikap. Sekali lagi, kalau kami umat muslim cuman tertawa dan menonton. Kami cuman menonton kalian, kami cuman menyoraki. Yeay, mantap gitu kan. Silakan gas terus. Ya, dan sekali lagi semoga di 2026 ini kita kembali bisa turun ke lapangan untuk mengecek apa saja yang sudah dilakukan oleh pendeta Risuli Lubis tentunya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.